Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun acara yang sangat begitu mendadak, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu dalam berkumpul sore hari ini. Sore hari ini adalah satu acara yang agenda yang memang kita ketemuan dari Dapur Amin plus dari teman-teman Deputi Jakarta dalam OTW perjalanan. Nanti kita bisa berbincang soal bagaimana update soal relawan Amin dan tim Amin. Kebetulan ini dihadiri juga oleh Mas Kuntoro Haryadi, ini selaku Deputi Penggalangan Teritorial Wilayah Timnas Wilayah Jateng DIY, dan Kiai Agung Irawan ini selaku tokoh dari Abiningrat yang memang di berbagai simpul ini salah satu sastrawan yang kemarin waktu pendaftaran Amin itu kita diskusi bukunya Muhammad Iskandar karya Kiai Agung yang juga nanti akan kita diskusikan ulang di tanggal 9 besok di hari H. Kira-kira kita katakan sastra perubahan trotoar di Taman Sari. Dan ini Mas Eko ini adalah komandan Dapur Amin yang sangat luar biasa, belum sempat tidur. Tadi sampai Jakarta tidur sebentar, belum sempat mandi, kita ajak rapat jam 9 pagi di kulineran Sewandanan Pakualaman. Jadi sebenarnya acara hari ini adalah ada dua agenda acara, selain di posko sekretariat pemenangan Renteng ini sama di kota di rumahnya Mas Dayat. Tapi karena situasi hal yang di kota nanti kita cancel, kita jadwal ulang ya Mas Eko ya. Oke, reschedule. Ini acara sangat mendadak, tapi acara ini sebelum kita mulai sangat afdol kita mulai dengan berdoa. Saya serahkan kepada itu dari tim Deputi, nunggu sebentar. Nanti kita buka dengan doa dari Kiai Agung Irawan. Ini punya pesantren di Gosari Pajangan yang pesantren Baitul Kilmah. Ya. Ini ada anak-anak muda juga. Ini ada dari teman-teman yang besok tanggal 10 juga mendeklarasikan Abiningrat Muda di Galeri Sabto Udoyo. Ini ada Mas Oksa dan teman-teman. Nanti dia dari UNU juga ada dari UGM, ada dari UST yang menggerakkan anak-anak muda, Laskar Santri SDIY yang nanti juga akan menggerakkan teman-teman dari jaringan Muhammadiyah dan jaringan NU untuk monggo Pak dari Jakarta, monggo langsung kita akan mulai acaranya. Monggo, ini masih ada tempat yang luas dan Pak Rogi ini. Monggo Mas Rogi, monggo. Ini dari Deputi Timnas. Jadi nanti kita bisa bicara apa saja kira-kira yang akan kita obrolkan, mumpung ada Timnas komplit ini. Monggo Mas Rogi, Tenggar Wiki. Ini tuan rumahnya ini Mas Hari. Ya. Ya, selamat datang Mas Rogi. Dan kita ucapkan sangat berterima kasih kepada Mas Hari Sutrasno. Ini selaku tuan rumah, pemilik rumah ini. Beliau adalah cucu dari pahlawan nasional Kasman Singodimedjo. Jadi ini
kita sudah komplit, jadi kita punya semangat volunteerisme yang luar biasa di rumah cucu seorang pahlawan yang ini akan menyemangati spiritnya ini akan kita wariskan kepada generasi kita ke depan. Amin amin. Untuk itu sebelum kita mulai monggo Kiai Yaqub untuk memberi mimpin doa agar apa yang kita bincangkan sore hari ini punya berkah dan punya manfaat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama-sama mudah-mudahan yang kumpul ya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya diwujudkan dalam bentuk kebaikan dan kemaslahatan untuk kita bersama dan semoga Allah amin. Yang berbeda iman juga bisa berdoa bersama-sama dengan cara masing-masing supaya lebih kekuatannya melihat ya memijak bumi. Mari kita berdoa dengan memulai ayat kursi dengan ayat kekuasaan dan ikhtiar ini bisa membuka langit dan memberikan kemudahan untuk kemenangan. Amin. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين يديه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yulad wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Samad. Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nikmah wa yukafi majidah ya rabbana yang bagi jalan kita wa Allahumma sholli ala sayyidina wa afat wa qatilana bil hajat wa tutahhirna bil musyidat wa tafawna bil darajat wa tubayyana bil khairat fil hayati wa Allahumma hassin maqasidana Allahumma yassir wa hassin maqasidana bil ikhtiyari hadzal masjid ya Allah bil maslahatil ammah bil baladil Indonesia ja'alna amin ja'alna ya Allah amin bil maslahatil mamlakah bil maslahatil mamlakah Indonesia bil rahmatika ya Allahumma hadzal doa kama amartana Allahumma hadzal doa kama amartana wastajibna kama wa'adtana rahmatika ya min rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari waktu saya serahkan kepada Mas Eko Danajaya dari Dapur Amin. Kunjungannya ke Jogja bertemu dengan jaringan simbol relawan yang insya Allah juga banyak yang hadir dan sudah OTW. Karena ini juga di acaranya juga mendadak jam 9 pagi berapa. Tapi alhamdulillah bisa. Iya. Monggo waktu Mas Eko, saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Romo Sigit yang luar biasa buat saya.
yang menyiapkan tempat ini dan acara ini tuh dengan kilat. Kenapa demikian? Saya itu nelpon Romo Sigit itu baru kemarin karena keputusan dari timnas nasional di Jakarta itu baru beberapa jam. Kemudian saya koordinasi, biasalah kita ini orang perang, jadi medan pertempuran selalu kita selalu tahu dan punya basis-basis lah. Biasa karena saya melihat situasi sekarang itu situasi yang perang bukan dalam arti fisik ya, tetapi perang strategi kita, perang dalam hal bagaimana kita bisa memenangkan dukungan kita, yaitu Pak Anies dan Pak Muhaimin. Itu tugas kita. Terima kasih kepada bapak-bapak, simbol-simbol relawan yang pada sore hari ini bisa hadir dan kita bisa bicara bersama-sama di sini. Saya ini didapuk atau dipilih oleh teman-teman sebagai ketua dapur Amin. Apa sih dapur Amin itu? Yaitu tadi untuk masuk ke wilayah-wilayah lawan itu paling mudah dengan cara seperti itu. Jadi kita pendekatannya melalui makan lah. Orang itu kalau sudah makan bisa diajak bicara dan problematikanya itu tahu. Yang pertama. Kedua, kita juga bisa melihat dengan makan kita diskusi bisa bicara dengan masyarakat yang katanya di situ basis bukan Anies dan Caimin, ternyata di situ kuat. Nah, itu juga untuk bisa menjadi barometer dan juga kita bisa berkomunikasi langsung. Itu tujuannya, yaitu kita melihat kantong-kantong mana sih yang sebenarnya perlu kita masuk. Nah, itu gampang dengan kita bersama. Dan sampai hari ini alhamdulillah ya, dapur Amin di basis-basis lawan belum pernah ada yang menolak, karena kita soft campaign. Pokoknya kita senang, bahagia, menawarkan sesuatu yang baik, itu aja. Jadi mereka lebih menolak. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa deputi, kayaknya ada yang di perjalanan juga ya. Memang prediksi itu sebenarnya sudah saya prediksi, karena saya sama Mas Runtoro itu kan orang lapangan juga, tapi orang buku juga gitu. Diajak diskusi di hotel-hotel berbintang ya bisa, diajak ngobrol sama petani, buruh ya biasa gitu. Jadi kita bisa prediksi. Nah, saya udah prediksi bahwa di 2 tempat di Jogja pertemuan itu kemungkinannya yang nomor 2 itu agak tentatif. Makanya tadi pagi saya bertemu sama beliau untuk acara di sini fix, sudah saya katakan fix. Nah, tetapi yang acara kedua itu kami pending, Mas, karena kehadiran teman-teman dari Jakarta kan tidak bisa saya pastikan jam 3, sedangkan mereka takutnya jam 4:30 pada menunggu, jaraknya agak jauh juga, makanya saya pending saja. Nanti kita alihkan bertemu di tempat juga salah satu tokoh yang punya simbol untuk perubahan ini di Jogja gitu. Nah, nanti silahkan para deputi nanti datang ke sini ini bersama dengan Bapak Ibu itu punya pandangan apa. Nah, nanti silahkan masing-masing bisa memberikan suatu pandangan. Saya kira itu. Jadi dari saya. Oke, terima kasih Mas Eko S. Dananjaya. Waktu sekarang sebelum Mas Noki bagaimana cerita soal deputi apa, saya mohon Mas Untor Haryadi dulu, dia selaku koordinator deputi wilayah Jateng DIY. Waktu saya serahkan kepada Mas Undoro, Mas
Mas Dr. Untoro Haryadi MSc. Monggo Mas. Ya, matur nuwun Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru tadi malam pulang dari Jepara dan Semarang dan Demak. Terus kemudian dapat informasi dari grup bahwa ada pertemuan teman-teman dapur Amin mau ke Jogja, sehingga benar yang dikatakan Pak Sigit, memang persiapannya mendadak. Lah kelihatannya Pak Sigit sudah terbiasa di telepon mendadak pasti bisa. Mas Hari, terima kasih banyak. Ini tempat Mas Hari ini dipersilahkan untuk teman-teman relawan pendukung Amin 24 jam untuk kita konsolidasi dan koordinasi di tempat ini, dan tempat ini sudah dipakai beberapa kegiatan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi yang menjadi arus utama dari apa yang harus kita lakukan sampai pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, yaitu apa yang disebut sebagai upaya pembasisan. Yang disebut sebagai pembasisan adalah gerak sebuah struktur yang mengarah kepada sumber suara. Kita tahu bahwa sumber suara itu di TPS kita masing-masing. Jadi karena itu, apapun strukturnya, apapun tugasnya, bagaimana bentuknya, itu semua diarahkan untuk melakukan pembasisan. Jadi kalau kita mendengar dari berbagai informasi, terutama yang kita terima di medsos atau di grup WA, memang banyak sekali struktur yang dibangun atau tim yang dibentuk di berbagai tingkatan, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat wilayah, tingkat kabupaten, kota, sampai di bawahnya kecamatan, desa, kelurahan, dan TPS. Jadi apapun itu semua diupayakan untuk melakukan langkah yang satu, ialah melakukan upaya pembasisan. Nah karena itu Bapak Ibu, dalam kerangka itu maka sebenarnya langkah atau strategi yang sedang dijalankan sekarang ini, termasuk apa yang disebut sebagai Dapur Amin, ini adalah salah satu dari kegiatan untuk memperkuat kerja-kerja ke bawah tersebut. Jadi itu poin pertama, sebagaimana yang menjadi arahan dari capres cawapres kita. Jadi geraknya tidak ke atas tetapi ke bawah. Jadi ke bawah itu nanti pada akhirnya yang kita lihat di TPS, kita urus warga setempat dengan semangat setara. Jadi kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Syukur setiap Rabu sekali kita ada pertemuan di internal atau di tingkat TPS kita masing-masing. Bagaimana perkembangannya angka Amin pada saat kita pertemuan di satu Rabu, apa kendalanya, apa hambatannya, apa tantangannya, dan bagaimana cara menyelesaikan, sehingga dari target Rabu yang sekarang ke Rabu yang akan datang bisa kita naikkan apa enggak, bisa kita pertahankan apa enggak. Kalau misalnya tidak, itu harus kita bersikap seperti apa, dan itu harus kita lakukan seperti itu, by name kalau bisa. Mengapa harus dilakukan tiap Rabu? Supaya kita semua paham bahwa pemilu besok harinya itu hari Rabu. Jadi kita harapkan tiap Rabu itu yang di bayangan kita pada mulai hari Selasa sampai malam Rabu dan kemudian paginya, yang kita bayangkan itu wajah Mas Anies dan wajah Caimin, capres cawapres kita. Itu yang perlu kita sampaikan. Nah, berkaitan dengan itu, maka langkah seperti Dapur Amin ini adalah menjadi stimulus atau merangsang untuk kita semua nanti kita melakukan hal yang sama pada level yang lebih kecil. Dan perlu kita ingat, memang karena capres kita ini, capres cawapres kita ini memang capres dan cawapres yang miskin sumber daya. Itu harus kita akui. Dan sumber dana itu kita bandingkan dengan yang lain. Yang lain kita tahu lah, kita tahu.
menghadapi capres kita itu seperti itu. Tetapi ini memang sesuai dengan makna perjuangan, bahwa tidak ada perjuangan itu di satu jalan aspal yang halus mulus, tidak ada lumpurnya, tidak ada kerikilnya, atau di suasana yang nyaman, adem, tentrem. Kadang-kadang kita, Mas ini ya, panas-panas. Kemarin jalan sehatnya lebih 5 kilo ya Mas ini ya, kita di kota gede, dan itu ribuan yang hadir, alhamdulillah. Dan keswadayaan masyarakat juga tumbuh di situ, bahkan bisa menghidupkan UMKM. Warga sekitar ada yang jualan soto, ada yang jualan bakwan, ada yang jualan mendoan, minuman dan lain sebagainya. Saya kira ini sesuatu atau indikator yang patut kita banggakan, bahwa sebenarnya impian kebersamaan dari masyarakat untuk mimpi indah bersama capres cawapres kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, asal itu digotong bersama-sama, baik pimpinan maupun komunitas, itu sesuatu yang tidak sulit untuk diwujudkan. Dan masalah hari ini adalah saya kira masalah yang sebenarnya kita rasakan bersama. Ketidakadilan, etika yang pelanggarannya sudah melampaui batas, dan juga penggunaan kekuasaan yang kadang justru hukum yang seharusnya ditegakkan bisa dikalahkan, bisa diganti, atau bahkan bisa dilanggar. Nah, ini saya kira satu fenomena atau warisan yang tidak baik bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, generasi yang akan datang. Manakala memang bangsa ini di usianya yang 78 tahun sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, kedewasaan cara berpikir dan kedewasaan perilaku itu masih jauh dari definisi apa itu bangsa atau rakyat yang merdeka. Nah, sebenarnya Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang kumpul pada sore petang ini, mestinya kita sudah bisa menikmati apa itu yang namanya alam kemerdekaan, karena usianya sudah 78 tahun. Tapi memang fakta berbicara lain. Nah, karena itu secara umum sikap capres cawapres kita dan juga secara keseluruhan keluarga besar tim relawan, partai, keumatan, dan pendukung yang lainnya, kita akan mewariskan hal-hal yang baik, dan kita ingin bergandengan tangan mengajak kita semua untuk mewujudkan, yaitu satu, kemakmuran, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi, misi, dan program saya kira sudah terang benderang disampaikan baik oleh Mas Anies maupun Cak Imin, dan juga para pimpinan Timnas, di mana itu bisa kita akses di berbagai media sosial. Nah, itu sebenarnya tugas kita yang harus kita sampaikan, dan itu sebenarnya juga bagian dari dapur Amin. Jadi dapur Amin ini sejak awal di setting memang diharapkan untuk menyapa, untuk kula nuwun kepada komunitas-komunitas di seluruh wilayah, idealnya se-Nusantara, sehingga nanti diharapkan ada prakarsa dapur Amin tingkat provinsi DIY, ada dapur Amin tingkat kabupaten, ada mungkin yang di Jawa Timur, mungkin yang di luar Jawa, dan segala macam. Dari mana sumber daya dan sumber dananya itu justru ditumbuhkan dari warga atau masyarakat setempat. Persis ketika kita mempertahankan 6 jam di Jogja, itu tentara kalau tidak membaur bersama rakyat, Mas Gigi, Mas Heni, iso kalah itu ya mungkin ya. Tapi karena justru ketika tentara perang dan yang membuka dapur waktu itu adalah masyarakat yang namanya dapur umum waktu itu, di daerah Bibis, di daerah Wiyoro, di daerah Pakualaman. Kemudian kalau sejarah kita baca ya, karena waktu itu kota dikepung, dikuasai oleh Belanda, dan kemudian tentara menyatu bersama rakyat. Nah, kelihatannya falsafah ini, dan Jogja saya kira menjadi pilihan yang yang bagus, tanpa bermaksud untuk meremehkan kota yang lain, tetapi aspek historis dan spiritnya itu kelihatannya ada di sini, sehingga nanti kita harapkan bahwa dapur Amin yang dikomandani Mas Eko dan Mas Nogi ini nanti bisa kita kita getok tularkan kepada saudara-saudara kita, kepada penggerak yang lain, hanya dengan cara merangkul, hanya dengan cara menyapa seperti itu, maka
relawan ataupun para pemilih Amin bisa kita rajut bersama. Jadi kalau diayang-ayang kok kelihatannya biaya tidak terlalu masalah, karena ini terbukti dapur Amin itu diuji cobakan di Jakarta sekitar, dan tadi disampaikan oleh Mas Eko itu sudah tidak kurang dari 500 porsi, dan kemudian masih ditambah, dan beberapa akan diagendakan, baik rencana di Jogja di 2 tempat, tapi ada sesuatu harus dijadwal ulang. Kemudian di Jawa Tengah saya kira nanti akan ke Klaten, ke Sragen, dan mungkin nanti ke depan kita karena masih ada waktu sampai Februari, mungkin perlu ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, dan bahkan ke luar Jawa, sehingga kita bisa saling menyapa sekaligus mengecek apa benar ini kandangnya bukan kandangnya Amin, ini kandangnya sana, itu jangan-jangan itu hanya gertak sambal dan segala macam. Karena tadi sudah dibuktikan di beberapa tempat yang katanya bukan kandang Amin, ternyata di situ sambutannya juga antusias. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini adalah falsafahnya. Karena itu pada sore hari ini, pertama kita tidak semata-mata menerima kehadirannya, tapi kita menyatukan hati, menyatukan persepsi, dan menyatukan langkah, membangun strategi bersama agar apa yang sudah diinisiasi oleh teman-teman ini, Pak Eko dan lain-lain ini, Pak Jayadi itu jam terbangnya sejak tahun 80-an, tugasnya di lapangan terus. Jadi kalau kehujanan sama kepanasan, terus kakinya masuk ke lumpur gitu ya, terus dioyak-oyak tentara itu sudah biasa itu sejak tahun harus gitu 88, 89. Kenapa saya katakan begitu? Karena bersama saya juga saksinya ada di teman-teman gerakan. Dan di belakang Mas Anies dan Cak Imin, karena Mas Anies dan Cak Imin backgroundnya adalah aktivis, maka alhamdulillah aktivis-aktivis tua seusia kita tahun 80-an, 90-an itu juga sudah banyak yang bergabung ke Amin. Apa ada yang tidak di Amin? Ya masih ada. Mudah-mudahan mereka segera istikharah, sekaligus nanti taubatan nasuha, ya, nanti kembali ke misi dan visinya gitu. Jadi kalau Pak Eko tidak tidur, tadi katanya sampai sini belum tidur 2 jam, orang ngantuk. Pak Jayadi itu juga baru turun, serang ngantuk. Nah, seperti inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kehadiran teman-teman yang nantinya akan melanjutkan keliling ke wilayah lain ini juga menambah spirit kita. Mari kita galang mari kita lakukan bersama langkah pembasisan ini, di desa kita isi, di kecamatan kita isi, di desa kita isi, kemudian di TPS kita undang, mulai dari keluarga kita, istri kita, anak kita, kemudian dari anak kita akan menyapa teman-temannya di kepemudaan, dari istri kita mungkin nanti di majelis-majelis taklim, arisan-arisan ibu-ibu PKK dan lain-lain, dan dari kita saya sudah mulai dari teman-teman ronda, terus kemudian teman-teman pengurus PHBI tingkat kelurahan. Kebetulan di kelurahan saya teman-teman PHBI-nya Amin semua, dan alhamdulillah gitu. Jadi melalui berbagai penjuru, saya kira nanti pada akhirnya TPS itu nanti yang menjaga kita. TPS di Lebak Bulus nanti yang menjaga Mas Anies. TPS-nya Cak Imin di mana ya? Di mana? Ada yang tahu? Itu nanti di Jakarta ya. Di Jakarta nanti yang jaga yang Cak Imin. Terus kemudian Pak Surya Paloh nanti jaga TPS-nya sendiri. Kemudian Pak Cak Imin ketua PKB ya, nanti jaga TPS-nya sendiri. Kemudian Pak ketua PKS, Pak Ahmad Saiku jaga TPS-nya sendiri. Mbah Bardi ketua DPW Nasdem DIY nanti jaga TPS-nya sendiri. Pak Agus Sulistiono ketua PKB jaga TPS-nya sendiri. Pak Agus Masudi PKS jaga TPS-nya sendiri. Demikian seterusnya. Yang terakhir untuk informasi, jadi kampanye itu sampai akhir bulan ini itu kampanyenya sifatnya tertutup. Kemudian nanti awal bulan akan kampanye secara terbuka. TKD DIY ketuanya dari PKB Mas Agus Sulistiono, tetapi anggotanya partai pengusung, partai pendukung, dan ketua-ketua relawan. Jadi di DIY ini TKD-nya itu seluruh elemen, baik dari partai, keumatan maupun relawan itu masuk di situ. Nah, kita dari DIY sedang mengusulkan agar nanti jadwal kampanye nasional ada 2 untuk yang terbuka di DIY. Kemarin rasanya di kota Jogja dan di Bantul. Kalau disetujui di Timnas nanti itu sedang kita ajukan.
Terus kemudian kampanye-kampanye tertutup itu di ruangan-ruangan maksimal 3.000 kapasitasnya. Nanti Pak Sigit tanya, basisnya 4.000 ya ditekaki kabeh ning engko koncone apa namanya? Amarga ramet iki Pak Polisi terus takjak melu teko ya ora apa-apa gitu kan. Jadi pokoknya neng Yojo digawe luwes wae. Nanti nek dileki iki undangane 3.000 sing teko 4.000. Ah koncoku oke Pak Polisi kira-kira gitu. Pak Bawaslu tadi ada Bawaslu dan siapa tadi hadir. Nah begitu. Jadi nanti kita coba setelah dapat informasi dari nasional, saya nanti juga akan mengawal itu semua sehingga semua tertata, sehingga target bisa kita capai dan kita harapkan. Nah, dapur Amin ini diharapkan ini akan muter terus ke berbagai titik, ke berbagai tempat. Yang itu tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Eko. Apa bener ini udah basis Amin, leboni wae. Oh di sana itu kandangnya si A, gitu. Leboni wae. Beberapa kali pengalaman itu sudah menunjukkan oh ternyata tidak. Jadi sebenarnya proaktif kita itu akan memberi warna tersendiri dari perjuangan yang kita lakukan. Saya kira itu sebagai berbagi informasi saja Bapak Ibu, dan monggo nanti kalau kita silaturahmi untuk saling bertukar pikiran, mudah-mudahan ini Mas Hari dan Pak Sigit dengan senang hati untuk kita membuat sejarah dari pendopo yang sejuk ini. Saksinya nih usuk yang banyak sekali di sini. Mudah-mudahan kita nanti berikrar hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara. Dan harapan kita terakhir, kita harus memastikan bahwa pasangan Amin menang dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau saya teriakkan perubahan nanti dijawab Amin. Kalau saya teriakkan Amin nanti dijawab menang 3 kali. Kata jawabnya perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Amin. Menang. Amin. Menang. Amin. Menang. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun Mas Untoro Haryati, bahwa memang dari yang informasi yang saya dapat dari berbagai kampung-kampung itu, ternyata jamaah dari ibu-ibu di setiap kampung itu sudah diamin semua. Dari di kampung-kampung tadi juga ada bapak dari Pundong atau mana tadi yang hadir, Pak siapa tadi, dia cerita di kampungnya itu akhirnya ibu-ibu semua sudah diamin semua. Amin. Artinya bahwa diam-diam bahwa amin itu sudah sampai tertancap di hati para ibu-ibu di seluruh pengajian kampung-kampung, di seluruh pelosok. Ya kita memang di amin ini memang seperti Mas Untoro katakan bahwa kita tidak punya sumber dana yang sangat luar biasa atau sumber yang memang itu untuk kekuatan kita. Kekuatan kita hanya satu, bahwa keikhlasan dan volunteerisme itu. Makanya kalau di luar bisa luar biasa menggambarkan sekian baliho, sekian kaos, sekian stiker, sekian apapun itu, hanya ada 4 yang secara melakukan itu sumber kita nggak menuduh, tapi sumber dana yang bisa cash diambil itu cuma dari 1 prostitusi, 2 dari narkoba, 3 dari judi online, 4 dari korupsi. Ya cuma dari itu. Ya kita nggak punya semuanya itu. Jadi kita memang harus urunan. Untuk itu ini ada Mas Noki, debutnya Mas. Saya startup dan ekonomi digital. Oh ini asik sekali untuk anak-anak muda, terutama anak-anak ya milenial. Ini nanti monggo Mas Noki, ini ada teman-teman dari UGM, dari UNU, dari UST, Taman Siswa, dan semoga nanti bisa menjadi satu manfaat. Monggo Mas Noki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa balik lagi ke Jogja. Ini dulu saya juga udah di UGM, jadinya begitu kemarin ada ke Jogja, wah saya ikut. nggak absen lah. Jadi alhamdulillah bisa hadir di antara Bapak Ibu semua sekalian di sini. Mungkin pertama-tama ucapan terima kasih segala-galanya udah menyempatkan waktu, wabil khusus buat tuan rumah udah menyiapkan
menyediakan tempatnya dan juga Bapak Ibu yang udah menyediakan waktunya untuk hadir di sini. Ya emang dadakan, cuma ya biasanya itu yang diajarkan juga sama Pak Untoro. Biasanya harus kalau operasi khusus tuh, ya namanya operasi khusus nggak ada yang ada persiapan gitu ya Pak. Jadinya ya begini, alhamdulillah dengan semua keterbatasan mungkin persiapan juga yang tadi dibilang juga bahwa ya kita terima kasih udah ada waktu, dana dan apapun yang sudah dikeluarkan sehingga acara ini berjalan. Tapi di satu sisi kami sebenarnya ingin mengucapkan mohon maaf gitu ya, kalau tadi dibilang emang sumber dananya terbatas, jadi makanya kita kesini pun mungkin nggak bawa banyak-banyak baliho ataupun spanduk Bapak Ibu. Jadi itu yang kita sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Tadi ya waktu yang bersama ya kita mengucapkan mohon maaf dengan menundukkan kepala bahwa kami di sini tidak dengan banyak APK ataupun apapun itu gitu ya. Mungkin berikutnya saya ingin menggarisbawahi bahwa tujuan kami ke sini salah satunya adalah mendirikan posko rakyat, ya, yang mana posko rakyat itu yang akan menjadi garda terdepannya balik lagi perjuangan Amin ini, Anies Muhaimin. Ini saya mesti sering mengucapkan Anies Muhaiminnya ketimbang Amin karena nanti di kertas surat suara nggak ada tulisan Amin. Jadi minta mungkin Bapak Ibu juga ketika sosialisasi ya pasangannya pasangan Amin namanya, tapi mungkin dilanjutkan dengan nama Anies Muhaimin gitu ya, takutnya nanti ada mbah-mbah yang nyari namanya Amin nggak ketemu di surat suara, kita adanya Anies dan Muhaimin gitu. Jadi mungkin nanti sering juga diikut sertakan sosialisasinya dengan nama Anies Muhaimin gitu ya, nggak cuma sekedar Amin gitu. Ya itu. Jadi balik lagi tadi kenapa kita tiba-tiba pun serentak ingin tiba-tiba bergerak ke posko-posko, membangun posko di level TPS langsung gitu ya Pak Bu, bahwa karena tadi kalau Pak Untoro sempat bilang bahwa kalau kendali pusatnya itu bukan ada di Jakarta, karena kendali pusatnya nanti ujung-ujungnya ada di TPS, karena masing-masing TPS yang tahu kira-kira medan perangnya seperti apa. Dari pusat nggak bisa ngomong bahwa TPS yang di Bantul itu kan pasti beda sama TPS yang di Jakarta gitu. Jadi mungkin treatmentnya, trik-triknya juga bakalan beda. Jadi jenengan-jenengan semua yang lebih tahu kira-kira seperti apa sih menghadapi pergerakan-pergerakan yang ada di level TPS. Nah makanya kita sekarang bergerak untuk mendirikan posko rakyat di level TPS gitu ya. Mulai hari ini. Kenapa mulai hari ini? Harusnya bahkan mulainya dari beberapa bulan lalu kalau dihitung mundur ya. Cuma ya karena tadi itu keterbatasan tadi sumber daya dan sumber dana yang tadi dibilang ya, akhirnya kita harus akui memang itu seperti itu keadaannya. Dan terima kasih sekali lagi bahwa makanya kita sebut namanya ini gerakan-gerakan rakyat, karena kalau tanpa rakyat nggak mungkin mampu kita semuanya. Dari Sabang sampai Merauke kita coba gerakan mendirikan posko rakyat ini yang kalau dihitung semua level TPS ada 8, saya ada bisa dibilang 820.000 gitu ya. Tanpa ada kemauan dan rasa ingin adanya perubahan dari rakyat itu sendiri, nggak mungkin akan ada gerakan seperti ini. Mungkin itu yang pertama. Jadi posko rakyat di level TPS itu yang ingin saya garis bawahi. Terus yang kedua bahwa tadi TPS sebagai pusat pergerakan, jadi kami mengharapkan Bapak Ibu semua ikut andil aktif dalam menentukan seperti apa TPS-nya nanti ataupun sekitar TPS itu memenangkan Amin, pasangan Anies dan Muhaimin. Karena jenengan-jenengan yang tahu semuanya kira-kira tipe orangnya seperti apa, kompetitornya seperti apa, pergerakannya di level TPS poskonya gitu ya. Mungkin di kampung yang lain di Brebes mungkin lebih ya, pasangan lain lebih dominan di bagian apanya, bagi-bagi sembakonya kah atau bagi-bagi amplopnya kah gitu ya. Sementara mungkin di ini beda lagi gitu ya, mungkin lebih
Dan makanya salah satunya Dapur Amin di sini juga coba menginisiasi, karena dengan tadi ya makanan atau makan bareng guyup itu bisa lebih menginfluence atau apa ya, ya bisa dibilang mempengaruhi gitu ya bahasanya, untuk memberikan informasi seperti apa sih pasangan Anies dan Muhaimin ini. Karena kalau bisa dibilang misalnya kita nggak kenal siapapun, maksudnya tanpa ada keberpihakan kemanapun gitu ya, antara pasangan 1, 2 ataupun 3, mungkin secara rasional ya emang pasangan Anies dan Muhaimin yang memang lebih layak kalau dibilang jadi pemimpin negara gitu ya, dibanding yang lainnya, dengan balik lagi rekam jejak yang ada gitu. Yang satu secara pendidikan, penjabat level mungkin belasan tahun memimpin partai gitu ya. Secara pendidikan pun yang satu S3 di luar negeri ya. Secara aktivis pun tadi Pak Untoro bilang dua-duanya ini aktivis gitu. Jadi memang geloranya tuh gelora untuk kemenangan bersama gitu, memajukan keadilan sosial tadi. Makanya yang adil makmur itu jadi tagline-nya pasangan Anies dan Muhaimin. Jadi mungkin sekali lagi yang ingin mengingatkan bahwa tadi ikut andil aktif dalam level TPS, pemenangan TPS ini. Setelah nanti tahap 1 posko rakyat, insya Allah di sini nanti ya jadi posko rakyatnya ya Pak, nggih Pak. Ya, nanti mungkin dengan adanya ini harapannya siapapun mau itu menanyakan informasi terkait pasangan Anies Muhaimin ke depannya seperti apa, bisa kumpul di sini, menjadi pusat pergerakannya di sini gitu ya. Itu mungkin yang poin keduanya. Poin ketiganya, setelah ikut aktif terus ngapain sih gitu ya, otomatis pengennya, harapannya dukungan terhadap pasangan ini bertambah. Nah, dukungan pasangannya bisa bertambah seperti apa? Ya harapannya buat yang sudah loyal makin loyal, sementara buat yang mungkin belum tahu, kita mungkin coba buka matanya, dikasih penjelasan seperti apa sih. Walaupun kadang ya tadi, kalau tadi teman-teman Pak Untoro pun didoakan biar dapat hidayah gitu ya. Cuma ya kita bisa dengan memberikan informasi seperti apa gitu. Jadi apakah itu terkait program-programnya, visi misinya gitu ya. Mungkin itu nanti yang bisa didapatkan dari posko rakyat ini. Mungkin dari saya itu aja. Sementara kalau mau sedikit ya informasi terkait kedeputian saya, deputi startup, izin kita. Ya. Ini bawa misi pribadi ini saya untuk yang muda-muda soalnya kebagian. Jadi insya Allah nanti hari Sabtu saya dengan salah satu pendiri Tokopedia, kalau teman-teman tahu ya, karena co-captain kita salah satunya pendiri Tokopedia juga akan ikut nanti ke Jogja. Kita bikin sharing sessions terkait gimana caranya membuat atau mendirikan startup gitu ya, atau perusahaan kecil-kecilan yang baru yang mungkin nggak muluk-muluk, yang nggak butuh dana besar gitu ya, tapi seenggaknya memberdayakan lingkungan sekitar, kurang lebih seperti itu ya kan ya. Khairunas anfa'ulinnas gitu ya Pak ya, sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat gitu ya. Jadi kita mulai dari situ, nanti insya Allah di Merati Cafe di Jogja ya, total di situ hari Sabtu jam 11.30 insya Allah. Oke, saya rasa itu aja Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nogi, tepuk tangan untuk Mas Nogi. Jadi ada posko ditetapkan di sini, nanti Mas Hari kita beri waktu untuk merespon dan segala sesuatunya. Tapi yang perlu kami tegaskan bahwa Dwi Tunggal Anies dan Muhaimin itu secara simbolik, Anies dan Muhaimin adalah Dwi Tunggal yang harus kita tetapkan. Tapi yang paling real di basis itu adalah kita Dwi Tunggal itu Muhammadiyah dan NU. Bagaimana kita merawat
Muhammadiyah dan NU itu menjadi sesuatu yang memang terus menerus kita kawal, kita rawat untuk menjadikan Dwi Tunggal seterusnya. Tepuk tangan. Ini real kekuatan kita. Maka roadmap yang akan dibikin di Posko Rakyat nanti sama Benigrat dan seterusnya, kita akan bagaimana ada berbagai, bukan seminar ya, ngobrol-ngobrol bersama tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah di berbagai tempat wilayah. Ini yang paling penting. Nanti seterusnya akan kita temukan Pak Haidar Nasir dengan tokoh PBNU yang secara nasional. Jadi ini roadmap dari kita hari ini ya. Oke, untuk itu waktu saya berikan kepada Mas dan Hari Sutrasno selaku pemilik rumah ini sudah dihibahkan untuk pemenangan Benigrat, pemenangan Amin, dan ini akan diteguhkan lagi menjadi Posko Rakyat pemenangan Anies dan Muhaimin. Monggo Mas Hari, waktu saya serahkan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lain rasa yang ada di dalam lubuk hati selain kegembiraan bahwa ada harapan perubahan untuk bangsa Indonesia di masa depan. Saya kebetulan baru 1 tahun pensiun dari Kementerian Keuangan, dan saya mungkin satu-satunya pegawai Kementerian Keuangan yang tidak pernah mau jadi anggota Golkar ketika itu sampai hari ini. Kebetulan saya mempunyai eyang Profesor Kasman Singodimejo, beliau pahlawan nasional. Barangkali kalau kita membuka buku sejarah, termasuk yang berhasil mengkompromikan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus 7 kata di dalam Piagam Jakarta, semula silangnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di memoir Jenderal Nasution, Kasman Singodimejo diakui sebagai pendiri TNI karena beliau yang menandatangani perubahan dari BKR, TKR menjadi TNI. Kemudian pada saat proklamasi, beliau adalah Komandan Dai Danco di Jakarta, sehingga Letkol Latif yang menaikkan bendera itu yang merupakan bagian dari barisan beliau. Dan dulu pada saat semua Komandan Dai Danco dikumpulkan di Bandung oleh Komandan tertinggi militer Jepang untuk diperintahkan menyerahkan semua senjatanya, Kasmanlah satu-satunya yang menentang. Bahkan dia mengatakan, siapa Komandan Dai Danco yang berkumpul di sini yang menyerahkan ke pihak Jepang akan saya tembak. Akhirnya pada saat perang kemerdekaan kita memiliki senjata yang relatif cukup, dan karena semangat itu barangkali kami ingin meneruskanlah dharma bakti kepada bangsa dan negara. Kebetulan saya juga salah satu pengurus daerah Muhammadiyah Kota Jogja, dan kalau kita tadi mendengar Pak Sigit Sugito ini lebih berlatar belakang NU juga ini. Jadi mungkin di kami yang NU Muhammadiyahnya sudah ada bedanya ya. Sudah selesai. Kita bersatu. Dan dulu pada waktu saya masih tinggal di Jogja, karena saya tugas berkeliling ke beberapa pulau di tanah air. Tahun 98 saya pernah menginisiasi upaya untuk menyatukan Muhammadiyah dan NU dengan cara dulu menghadirkan Pak Amin Rais sekaligus Gus Dur, dan waktu itu jamaahnya sampai belasan ribu, dan baru pertama kali katanya di Indonesia pengamanannya dilakukan bersama oleh Banser dan Kokam. Jadi itu ada berselang waktu beberapa saat tidak bersamaannya. Jadi intinya darah daging saya dan keluarga insya Allah dalam jalur perubahan. Dan tadi kalau dikatakan bahwa rumah ini diminta menjadi posko rakyat, tidak diminta pun sudah saya serahkan. Bahkan rumah saya di kota Jogja di Jalan Tohpati juga
digunakan untuk hal yang sama. Jadi di sana juga sekretariat juga saya hibahkan silakan 24 jam untuk digunakan bagi perjuangan mewujudkan perubahan. Dan memang beberapa saat sebelum ini kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang jalurnya adalah plafon kebudayaan. Salah satunya sudah melaksanakan bedah buku yang Kiai Agung tadi juga hadir di tengah kita. Kemudian kemarin melaksanakan konser perubahan di Lembah UGM gitu. Kemudian terakhir kemarin melakukan gerakan rakyat kentongan untuk mengajak, dan ternyata banyak sekali yang ikut di luar barisan itu, bahwa kondisi negara kita sudah darurat gitu. Jadi kemarin kentongan di titik nol, kebetulan saya juga yang memimpin. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bersama teman-teman akan terus bergerak untuk bersama-sama menggapai perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Amin amin amin. Dan tidak ada pilihan untuk melakukan itu selain kita membentuk barisan, bukan kerumunan ya, barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Begitu saja barangkali. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat dan dari Suprasno. Acara berikutnya ini dari Timnas ada APK yang akan kita berikan secara simbolis. Satu kepada ya, simpul yang di sini secara usia tertua dan juga dia tokoh aktivis Mas Heni Astianto Sarjana Hukum, dan satunya Oksa perwakilan anak muda. Monggo berdiri, akan menerima secara simbolis APK yang diberikan oleh Mas Noki. Masuk ke. Monggo Mas. Biar diambil gambarnya. Mas ini dan Mas Oksa. Baik. Ya. Menghadap ke mana? Backlight ya? Oh sini. Oh silakan. Enggak apa-apa. Simbolis ya Pak ya? Ya. Mas Oksa. Nah, situ. Dia ambil foto. Sini aja Bapak. Mas Untoro sama Mas Eko dampingin lah. Ayo. Saya dampingin. Hindari dampingin. Saya dampingin. Monggo. Dia biarkan Mas Oki aja. Di sebelahnya Pak kali. Ya, Mas Jayadi. Heni Astianto Sarjana Hukum itu rumahnya di Jalan Tawasolo, pernah untuk Wiji Dukul baca puisi waktu kita bikin Dewan Kebudayaan Rakyat. Betul. Dan sekarang diamnya di rumahnya Panembahan Senopati. Iya. Gede. Jadi itu. Kalau Oksa ini adalah satu aktivis muda dari Universitas Nahdlatul Ulama. Dia yang besok akan deklarasikan milenial. Sudah ya? Berbudaya dukung amin. Ya, satu. Ya Pak. Ya. Ya. Saya bilang perubahan, amin ya. Oke. Terus amin, menang 3 kali ya. Oke. Oke ya. Siap. 1, 2, 3. Perubahan. Amin. Amin. Menang. Sekali lagi. Perubahan. Amin. Amin. Menang. Ya, terima kasih. Ini di bawah Pak ini. Monggo di bawah ini. Rame-rame. Ya, dibagi aja nggak apa-apa. Dia langsung dibagi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Secukupnya. Sambil ini sudah disiapkan makannya, makan bersama. Ini salah satu berkah dari kita. Kita mulai saja sambil ambil sendiri-sendiri. Mungkin peralatannya untuk makan Mas Eka. Jadi untuk APK seadanya dulu. Nyun sewu seadanya dulu. Oh ya.